Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakah. Allahumma waffiqna ila arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin yahdil mursalin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ta'abudaka sholihin min rahmatika warahmin. Amin. Masih di faslun idza arada ayastadillah bi ayat sampai qauluhu wa fi as-sahih al-masruq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi aqwalihi wa ba'ala masyayikhin aqtarani amin ya rabbal alamin. Wa fi sahihi, ini hadis sebelumnya sudah menyebut dalil dari Quran, kemudian dari dawuhnya kanjeng Nabi, kemudian dari dawuhnya sahabat di hadapan kanjeng Nabi. Sekarang apa malih berarti bisa lengkap banget jadi wafa'al mustahabah wa man ba'dahu mungkin man ba'dahu wa fi sahihilan in dalam kitab sahih berarti sahih Bukhari ini yang betul apa kitab sahih silam Lora kitab sing ngumpulaken hadis. Orang itu nek sanes sahih Bukhari yang disebut sahih itu ada sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih terus kitab-kitab hadis ada yang disebut sahih, ada yang disebut musnad, ada yang disebut sunan. Selain sahih Bukhari Muslim ada lagi yang disebut sahih. Al-Hakim namanya.
ya status enggak lah. Fi sahihi an Masruqin saking dan riwayatake saking Masruq rahimahullah iki tabiin kan. Kala dawuh sapa Masruq qultu matur sapa ingsun ni Aisyah maring Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah maring Siti Aisyah radhiyallahu anha alam billah ta'ala wala qad ra'a bil ufuqil mubin. Alam yaqul apa toh badan bukankah alam yaqul apa toh badan dawuh sapa Allah Gusti Allah taala ing dawuh wala qad ra'a bil ufuqil mubin. Maksudnya Gusti Allah nate dawuh ngeten kan nggih di dalam Quran ayat ini kan. Wala qad ra'ahu lan yakti teman-teman wis ningali sapa ing apa. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iki satu poin takbir. Ini dulu satunya. Iki sapa ini sapa. Ayat 23 Rais Murkes Kawat. Fil ufuqi dalam ufuqan ini kan jelas. Itu cerita kayak apa? Tinggal itu. Pakolat nuli dawuh sapa Siti Aisyah. Alam tasma anna Allah Ta'ala yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Alam tasma apa tah turun krungu sapa sira anna Allah ing satune Ta'ala dawuh sapa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu orang nemoni ing pira-pira peninggal bahwa iku yudriku nemoni iku maksudnya mengetahui idrak. Iku yudriku nemu sapa Gusti Allah al-absara naluri sapa Gusti Allah al-absara ing pira-pira peninggal. Niku katuse Nabi Gusti Allah cerita. Coba tapi ketemu urutan ayatnya. Nah, tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Awalam tasma lan momotoh durung sapa sira. Allah Ta'ala ing satemene Gusti Allah kaya dawuh sapa Gusti Allah. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw mara'i hijab. Wa ma kana lan ora ana iku li basharin ketua manungsa iku li basharin kongang ketua manungsa apa ayu kalimahu yen toh kunemi ing bashar apa ayu kalimahu yen toh kunemi ing bashar apa Allah Gusti Allah illa wahyan kejaba kelawan dalan wahyu au min wara'i hijabin utawa saking samburine aling-aling atau saking samburine aling-aling. Semakolat muli dawuh sapa Siti Aisyah.
niku keterangan al-ayah terus memiliki juga tambahan sebagian ayat pinten niku biasanya tidak bagian dari naskah asli kitabnya, tapi itu tambahan dari pencetak atau penulis kitab, maksudnya tambahan dari apa sih bahasanya, nusah atau tukang ketik lah dari editornya. Suma qalat nuli dawu sapa Siti Aisyah bi hadzal hadisi iki masih nyambung. Suma qalat nuli dawu sapa Siti Aisyah bi hadzal hadisi dalam iki hadis ing dawuh wallahu ta'ala Allah ta'ala yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika rabbik, itu ya. Suma qalat sapa Siti Aisyah wallahu ta'ala yaqulu Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala yaqulu dawuh sapa kullai ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Itu terlepas dari pembahasan hadisnya, ini diskusi antara Masruq rahimahullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang membicarakan, istilahnya sedang mendiskusikan Gusti Allah, dengan diskusikan Gusti Allah. Dan itu di situ menyebutkan anallaha yaqul. Jadi apa? Dan bahkan berkali-kali, tidak cuma sekali, berkali-kali menisbatkan yaqulu kepada Allah. Jadi tetap ada landasan baik dari Quran sendiri, terus di dahulunya kanjeng Nabi, ada hadis yang menceritakan dahulunya kanjeng Nabi, kemudian juga yang dilakukan oleh para sahabat setelahnya juga, itu semuanya ditemukan adanya riwayat menisbatkan lafaznya kepada Allah. Tidak harus olah, karena ya enggak ada karenanya di sini, karena banyak ditemukan dalilnya. Nah, istilah itu yang kalau pahami ya, sifat apapun, nisbat apapun kepada Allah itu nisbat yang lazim. Yang lazim itu yang istilahnya melekat. Kita menisbatkan qaul kepada Gusti Allah, itu qaul itu melekat kepada Allah. Jadi beda dengan kepada kita. Sekarang saya ngomong, terus tadi diam. Itu ibaratnya ada runtutan atau ada waktu yang menjadi urut-urutan kapan berapa qaul itu dinisbatkan kepada saya, kapan tidak. Itu kalau makhluk seperti itu. Tapi kalau Gusti Allah kita menisbatkan sesuatu, itu penisbatan yang lazim dan tidak perlu dibayangkan. Pokoknya nisbat apapun kepada Allah, Gusti Allah itu termasuk dalam asma dan sifat-sifat Allah yang seperti itu sifat yang selalu dan selamanya, dan memang dari awalnya ya, dan nggak ada awalnya maksudnya. Memang kita mengenal Allah, sifat itu ada pada Allah dan selamanya ada pada Allah dan tidak bertambah, tidak berkurang. Sifat yang dinisbatkan kepada Allah itu seperti itu. Nah, termasuk dibahasakan Allah yang dengan bahasa apapun itu aslinya bahasa istilahnya mungkin apa ya, bahasa kiasan. Jadi apa kok yang dipakai fi'il madi itu bukan berarti terus Allah tidak mendahulukan lagi. Jadi meskipun olah, tapi ini dahulu ini tetap
Kalau pakai yakulu ya itu meskipun pakainya yakulu ya itu sebelumnya juga sudah didahulukan Allah kalau kita melihat mempertimbangkan zaman yang kita kenal. Karena Allah itu tidak terikat dengan zaman. Insya Allah tidak terikat dengan zaman. Zaman itu hanya zaman itu termasuk makhluknya Gusti Allah. Zaman atau waktu itu termasuk makhluknya Gusti Allah yang memang ditetapkan untuk mengatur kehidupan alam semesta ini, kehidupan kita umat manusia dan yang lainnya itu terikat dengan zaman. Nah, Gusti Allah sendiri di luar hal itu, Gusti Allah sang pencipta. Gusti Allah tidak terikat dengan zaman. Bahasanya itu apa? Gusti Allah itu maujud bil azal. Azal itu ya sebelum Allah menciptakan zaman itu ya kalau kita membayangkan, kalau kita bisa membayangkan dan itu tak mungkin bisa dibayangkan. Pokoknya adanya alam semesta itu ya pasti langsung terikat dengan zaman. Sebelum Allah menciptakan alam semesta yang terikat dengan zaman itu, sebelum adanya zaman, yaitu dalam bahasa Arab disebut al-azal. Al-azal itu pokoknya penyebutan di mana belum dikenal adanya yang namanya waktu, belum dikenal adanya yang namanya waktu. Mau dibayangkan gimana? Itu kan berarti sebelumnya kita nggak bisa mengatakan itu sebelumnya atau bagaimana, pokoknya sebelum dikenal adanya. Kata-kata sebelum sendiri itu sudah istilah setelah adanya waktu. Jadi kata-kata sebelum sesudah itu karena kita mengenal waktu. Bagusnya Allah itu semuanya yang kita kenal tentang sudah, yang memang sudah ada fil azal. Hanya seperti itu fil azal. Ya, jadi apa sebelum adanya waktu itu ya Allah sudah seperti itu. Dan sampai nanti semua makhluknya kemudian berakhir di yaumil qiyamah dan seterusnya, itu insya Allah tetap seperti itu. Ya Allah. Nah, ini hadis aslinya membahas mendiskusikan, bincangkan tentang bagaimana mensifati Gusti Allah. Itu doa sapa ing apa? Pokoknya Nabi Gusti Allah sallallahu. Nah, tudrikul absar wa yudrikul absar. Ini namanya Gusti Allah. Wa makan basyarin ayyuhal Allah illa wahyan aw min wahyi. Ya ayyuhar rasul, kanjeng Nabi yang jadi utusan, balik nyampaikan sapa sira, balik mau sila ilaika min rabbik, lengkapnya. Tsumma qala ta'ala yaqul la ya'lam kul ucap sapa sira kanjeng Nabi, la ya'lam ora ngaweruhi sapa man wong bisa mawati dalam piro-piro, bisa mawati kang tetep dalam piro-piro langit lan bumi, al-ghaiba ing perkara ghaib, ghaiba ing ghaib perkara kang samar, sapa illallahu Gusti Allah. Illallahu kejaba Gusti Allah. Kaya alam ora ngaweruhi sapa man wong bisa mawati wal ardi al-ghaiba ing perkara ghaib samar, illallahu kejaba Gusti Allah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Jadi kita hanya mengetahui yang zahir saja, atau yang garis saja dalam mana. Selain gaib berarti kalau enggak kalau gaib itu ada minta Allah. Mana zahir ada, tapi piro-piro padane, tapi piro-piro padane iki dalil di kami salafin dalam salaf wal khalafilan lama khalaf iku akar lebih akeh menan dan itu saking ento dan itu maupun zahir. Dan ya riwayat-riwayat semacam itu banyak sekali. Kalau kita mau mencari riwayat di mana
dari mulai Kanjeng Nabi sampai ulama salaf maupun khalaf, generasi ulama sahabat tabi'in maupun seterusnya yang menisbatkan pola dan yakulu kepada Allah banyak, enggak kehitung. Wallahu a'lam. Gusti Allah itu alam tekan dan ini berkaitan dengan itu apakah bagaimana seharusnya menisbatkan. Nah, kalau kita kan berfirman kayak gitu ya, berfirman kan itu mencari aman, tidak menunjukkan mati maupun hidup. Pokoknya berfirman itu kan punya firman, punya dawuh. Nah, kalau dalam pasar apakah lebih dipilih kalau Allah atau ya Allah? Beliau tidak ada masalah, dua-duanya tidak masalah, meskipun sempat ditemukan adanya sebagian ulama yang berpendapat yakulu itu tidak boleh, yakulu itu tidak boleh, yang boleh itu pola, yaitu itu pendapat yang tidak ada dasarnya, pendapat yang bisa dibantah dengan berbagai dalil dari mulai Al-Quran sendiri sampai hadis Nabi dan riwayat-riwayat dari para ulama salaf maupun khalaf. Faslun, hadza faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaq bihi. Yang tetap ing dalam nerangake pira-pira pramane khataman Quran, ngatami Quran, ngrampungi maca Quran. Wa malan perkara nyata lakukan lan ada perkara nyata lakukan hubungan apa ma kang gumantungan apa ma bihi kelawan tata krama atau adab-adab kita menghatami Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan khatmul Quran. Bihi iku ing dalam faslun masail tarin masalah. Beliau membagi fasal ini dalam beberapa masalah. Al-ula tayi masalah yang pertama iku fi waktihi ing dalam waktune fasal ing dalam waktune khatmul Quran, dalam waktune al-khatm. Yang pertama kita bahas waktu menghatamkan Quran, yang gimana, hal yang baik yang berkaitan dengannya gimana. Wakot takut dan jadi kot dan teman-teman gus jadi dingin apa keterangan lil qari wahdahu yustahab ayyakuna itu isi bisolah. Kotak pertama dari qari wahdahu kayak gitu. Mustahabu ayyakuna fi shalah. Itu wis tahu dibahas. Ada kesunahan bagi qari Al-Quran menghatamkan Quran di dalam sholat. Sudah pernah dibahas. Jadi kota-kota itu sudah harusnya sudah dibahas sebelumnya. Namun dari pembahasan menghatamkan Quran, ada kesunahan menghatamkan Quran di dalam sholat yang membaca Quran.
Ono wahdah ini kula sing mandan untuk arahane napa kita wahdah. Al-ula fi waqtihi sepaktune khatmul Quran. Kota-kota teman-teman wis jadi dingin sudah dijelaskan sebelumnya. Apa dawuh bil qari'i kedue wong kang maca Quran wahdahu hale suwijine qari mustahab dan sunahake apa ayakuna yen ono apa khatmu iku fi sholati ing dalam salat. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan dengan kudune sing ngerti bahwasanya bagi orang yang membaca Quran disunahkan supaya ketika menghatamkan dihatamkan di dalam sholat. Mungkin ketika membahas baca Quran di dalam sholat itu ada kesunahan dihatamkan di dalam sholat, mungkin seperti itu. Ya guna fi sholat. Wa annahu lam sa'tamana kelakuan bila dan ketika akhir. Itu yang pertama, ibaratnya ada kesunahan menghatamkan di dalam sholat. Wa annahu lam sa'tamana kelakuan bila dan ketika akhir. Dawuh yustahabu dan sunahake yen apa khatmu Quran ana iku fi rakaatai sunnatil fajri ing dalam rakaat lorone salat sunah fajar niku salat qobliyah subuh. Sunnatil fajri niku salat qobliyah subuh. Nah, itu 2 rakaat. Itu ketika mau menghatamkan Quran ada kesunahan dilakukan pada sholat sunnah qobliyah subuh. Wa rakaatai sunnatil maghribi lan rakaat salat sunnah lan rakaat sunah salat maghrib dan rakaat sunah salat maghrib. Kalau 2 rakaat salat sunnah maghrib yang mengangkat maghrib ya apa salat ya maghrib. Wa fi rakaatil fajri lan utawi al-khatmu ing dalam 2 rakaat fajar subuh iku afdalul luwih utawi kaunuhu fi rakaatil fajri itu aslinya iku afdalul luwih utama. Wa annahu lan satamene kelakuan ini secara perinci berkaitan dengan di dalam sholat atau ada keterangan disunahkan pada 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, ada yang mengatakan sholat qobliyah maghrib. Jadi intinya sholat sunnah yang dilakukan di pagi atau di sore yang di pagi lebih diutamakan sholat qobliyah subuh. Wa annahu lan satamene kelakuan dan sunahake apa pekerjaan iku yustahabu dan sunahake iku yustahabu dan sunahake yahtima yaitu ngatami Quran sapa qari khatmatan kelawan hataman di awalin hari dalam kawitane dina. Berarti di tadi sholat subuh tadi fidaurin ing dalam sautungan maksudnya derajane ana sing ditarget katane mengke setiap pagi wayah timalan yeto ngatami sore khotmatan lan sakataman ukhra di akhirin hari dalam akhirnya dina tegese nang waktu sore maghrib tadi ya. Kalau di dalam sholat ya tadi gambarannya sebelum subuh atau setelah maghrib. Dimana ini lebih umum waktunya saja nahar dan akhirun nahar di waktu fajar
sebelum matahari terbit atau ketika matahari terbit sampai dan di waktu sore ketika matahari terbenam. Fitaurin akhir di akhirin hari fitaurin terkesan akhir beliau. Jadi hari-harinya itu dia itu punya 2 terusan. Jadi terserah mau terus derajat hatam atau sebulan hatam atau setahun hatam dipunlah. Nah itu yang jelas ada yang memang nanti dihataminya di pagi hari, ada yang dihataminya di sore hari. Itu seperti hataman yang masing-masing ya. Bukan satu terusan terus dihatam gitu gitu. Jadi apa ibaratnya punya terusan itu 2, ada yang dibuat supaya hatamannya di pagi hari, ada yang dibuat untuk hataman di sore hari. Wa amman anapun utawi wong yahtimu kang ngatami Quran supaman fi ghairi sholatin dalam salat dalam jabane salat wal jamaah wa amma man yahdimu fi ghairi shalah wal jamaah lan rombongan alladzina rupana jamaah yahdimu kang padha ngatami alladzina mustamina hale bareng supaya jadi kumpul dalam satu majelis. Orang yang menghatamkan di luar sholat atau sekelompok orang yang menghatamkan Quran bersama-sama dalam sebuah majelis, iku fayus sahabu mongko dan sunahake apa antara yang matuhi oleh matami Qur'ane man lan jamaah man wal jamaah ono iku awalan nahari dalam kawitane dina ofi laili to dalam kawitane bengi kama Quran sedingin apa wa awal nahari dari kawitane rino mau mendapatin ulama yakni dalam buku sebagiannya ulama itu berkaitan kesunahan menghatami Quran berkaitan dengan waktu. Hatam ini biasanya hatamannya jebul dan mulainya bersubuh. Dan itu tapi ono sing mudaman bermaghrib ono. Yang jelas berkaitan dengan waktu itu ada keutamaan seperti itu. Ini maksudnya adab. Jadi kalau ingin semakin mendapatkan banyak pahala, semakin mendapatkan atau semakin mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi dari lisan para ulama, yaitu menjaga adab-adab yang berkaitan dengan membaca Quran sampai berkaitan dengan waktunya menghatamkan Quran. Jadi misalnya deres sedina selembar, sedina sejus, atau sedina 15 juz misalnya. Nah itu pas ngatami itu ditarget atau dikira-kira hatamannya itu awalun nahar atau lain. Jadi sekitar waktu subuh atau waktu maghrib, ibaratnya seperti itu. Waktu subuh atau waktu maghrib. Itu awal nahar jam 6 itu secara umum. Nah, mau menghatamkan di dalam sholat itu bagi sholat yang digunakan untuk menjadi tempat kita menghatamkan dosa kita ini dari korik ajabu ya. Jadi makanya itu sholatnya sholat sunnah, tidak pas jamaah. Sholat maktubah itu jamaah tetap harus memprioritaskan makmum. Maksudnya biasanya sholatnya kurang 2 menit 3 menit ya rosah so amat tekan anas berarti jamaah pada bubar.
itu khusus untuk yang memang pengen menghatami di sholat ya, menikmati ketika sholat, ketika dia membaca sendiri, artinya sholatnya sholat sendiri. Nah, itu bisa dilakukan di sholat ya subuh atau sholat ba'diyah maghrib. Yang ya subuh ya berarti ya ini tangannya sing kasih. Nah, kalau ba'diyah maghrib ya jamaah maghrib untuk ba'diyah itu matang. Al-masalah asalnya, al-masalah itu masalah asalnya yang ditangkap pimpin. Ini apa ini? Enggak ada judulnya. Kalau pula tadi diwaktihi. Ini yang kedua, itu langsung di sini. Yustahab dan sunahake apa siyam yaumil khatmi. Muasani dinane ngatami Quran. Hari di mana kita akan menghatami Quran itu puasa. Disunahkan berpuasa. Illa ayyusatifa kejaba yen toh beneri menduki apa yaumul khatmi yauman ing dina nahakan nyegah apa asyaru syariat Islam ansyanihi saking muasani yaum, kecuali ketika istilah jatah pas Idul Fitri misalnya, pas Idul Adha, di Tasyrik, itu hari-hari yang tidak boleh dilakukan puasa, tidak boleh puasa pada hari itu. Yauman hasyarun ansyanihi. Waqad rawa dan teman-teman wis riwayatake saka Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud Sahih Sunan bi isnadihi kelawan sanate Ibnu Abi Dawud sahih kang sahih. Sanadnya ini ditegaskan oleh Imam Nawawi ini sahih. Anna Talhata ing riwayat ing dawuh anna Talhata sakmene Talhah ibna Musarrif bin anna Talhata ibna Musarrif namanya Talhah ibna Musarrif yang memiliki diharapkan Musarrif Wahabi ibna Abi Thabit ibn Abi Thabit wal Musayyab kan Imam Al-Musayyab yang membaca Al-Musayyab juga supaya enak sedang nunggu jadi ahli sejarah. Al-Musayyab itu Al-Musayyab ibna Rafi'in wal Musayyab itu Al-Musayyab ibn Rafi' at-tabi'ina kan bangsa tabi'in kabeh tiga tabi'in al-kufiyina kan bangsa kabeh tabi'in dari daerah Kufah itu di mana? Kalau sekarang di Iran Persia. Radhiyallahu anhum ajma'in. Iku kanu anna Talha bin Musarrif wa Habib ibn Abi Thabit wal Musayyab ibn Rafi iku kanu ana sapa Talha lan iku kabeh mau iku yusbihuna padha isu-isu iku yusbihuna fil yaumil ladzi yahdimuna fihi al-Qur'an siyaman yusbihuna siyaman jadi akhir lah iku yusbihuna padha ndadekake saka Talha dan liyane iku mau fil yaumi dalam dino alladzi yaum yahdimuna kang padha ngatami saka iku fihi dalam al-yaum Quran ndadekake siyaman ing dadi siyaman ing dadi poso
maksudnya kepriwe yusbihuna dadi pira-pira wong kang poso yusbihuna siangan apa soyaman macane kepriwe sama soim ini soyaman iki maknane pira-pira wong kang poso. Iku isbihuna padha dadi sapa? Iku kabeh soyaman. Dadi iku soyaman pira-pira. Iku ya dadi kok iki priwe sih. Isbihun. Iku soyaman pira-pira wong kang poso. Nah ini maksudnya dalilnya itu ditemukan supaya tokoh-tokoh tabiin yang harusnya semuanya kenal yang mau belajar ya itu mereka melakukan puasa di hari ketika menghatamkan hal masalah utai masalah asal kaping telu lanjut lanjut apa nggih nggih maka cekap enggak cekap kapan banget sih nggih Allah alam ngaji adabnya sidik-sidik tapi langsung dilakoni karena ngaji nopo mawon langsung diamalkan itu insyaallah jadi lebih mancep jadi orang gampang sampun diwaos. Nah ini kula mengatakan di sini di At-Tahiriyah ini bukan ada ngaji Quran, ada ngaji Madin, ada ngaji kitab di luar Madin. Dan itu Quran, itu ngaji wajib. Quran itu ngaji wajib karena kita umat Islam tidak boleh lepas dari Al-Quran. Nah, itu dilatih dari sejak di pondok. Itu apa? Mereka jadwal ngaji Quran itu baca asar, baca maghrib, baca isya sesuai program yang diikuti. Itu ngaji wajib harian, ngaji wajib harian. Itu dalam rangka membiasakan diri kita itu tidak boleh lepas dari Quran setiap hari. Kita harus selalu membaca Al-Quran. Kemudian Madin, ada pengajian Madin, madrasah diniyah. Niku ngaji di madrasah, di sekolah dalam rangka memberi bekal kepada jenengan supaya bisa mengkaji karya-karya para ulama, supaya bisa membaca kitab-kitabnya para ulama. Niku apa yang kita pelajari di Madin, itu salah satu yang paling banyak materinya itu untuk membekali panjenengan supaya bisa membaca kitabnya para ulama Islam itu sudah mengarang kitab banyak banget. Kalau yang membaca bekal kita sebagai umat Islam sendiri itu siapa yang mau membaca kitab-kitab mereka? Nah itu dan kitabnya Islam yang kitabnya bahasa Arab. Kitabnya yang paling banyak yang bahasa Arab, makanya itu dari kelas 1 sampai 5 itu yang ditekankan ya tetap masih berkaitan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, sorok dan lainnya. Nah itu Madin itu dalam rangka membekali jenengan supaya bisa membaca kitabnya para ulama. Jadi jenengan pulang dari pondok itu nggak bingung mencari pekerjaan. Itu banyak kitabnya para ulama, tinggal dibaca saja. Itu bisa mengisi hari-hari yang menjenuhkan. Bagi seorang ahli ilmi itu hiburannya adalah membaca buku bahasanya, buku atau kitab itu bahasa Arab, buku itu bahasa Indonesia. Saya tidak mempermasalahkan bahasanya. Membaca bacaan buku atau kitab. Nah, itu kalau yang berbahasa Arab disebut kitab. Nah, ini Madin itu membekali jenengan supaya bisa membaca kitab.
supaya bisa membaca kitab-kitabnya para ulama, karena mereka menulisnya itu dengan bahasa Arab, jadinya harus dipelajari bahasa Arabnya. Yaitu tadi supaya pulang dari pondok atau keluar dari pondok itu tidak bingung mencari pekerjaan. Soalnya pada bingung boleh gawean. Masalah pekerjaan itu sing iso ngetoke duit tok. Jadi apa? Yaitu mindset yang ditanamkan kepada kalian. Dan alhamdulillah saya tidak termasuk itu. Saya sejak kecil sudah diberi sudah diatur mindsetnya oleh dia. Sudah diatur mindsetnya oleh dia itu sejak kecil itu orang usah bingung boleh duit. Urip itu orang usah bingung boleh duit. Duit kok bingung, boleh duit kok bingung. Maksudnya duit itu barang karton. Duit itu barang karton yang jenengan obah ya bisa oleh duit. Ora usah dipikir, ora usah dipikir. Nah, sing angel ora kapan ngomong. Wis diwacane wis ora tulisane, barang ditutup kok ya ora muni-muni ini lambene. Maca kitab. Padahal ya tulisannya ketok. Apa ya ketok. Ora diwaca bulan iki maksudnya kok ya wah. Iku sing perlu dipikir niku. Sing perlu dipikir. Duit itu barang karton. Jenengan gawe minuan, misalnya rumahmu anak lepung karo tempe, diirisi, seperti itu diuyah. Jadi mendoan digoreng, jika kemarin pasar, maling warung, perlu dipikir dari dilakoni. Kalau duit itu perlu dipikir. Sebenarnya kalau agar lebih baik, insya Allah nemu duit. Nek pancen lagi butuh duit. Nah orang butuh duit itu orang sama, mau mikir duit. Dan itu, nah sing dipikir, itu kita para ulama, itu supaya kita baca, kita pahami, kita pikirkan, mengapa kok ulama segitunya mengajarkan atau meninggalkan karya-karya dan menjelaskan generasi setelahnya kok sebegitunya. Maksudnya sebegitunya gimana? Kayak itu semenjak zamannya para sahabat tabiin ya, sampai di situ dulu sahabat dan tabiin kayak itu kitabnya masih kurang. Jadi generasi setelahnya itu bukan mempersingkat penjelasan tentang Islam, tapi malah menulis dengan panjang lebar. Karena kitabnya jadi 10 juz, 10 jilid, jadi 5 jilid, 15 jilid, anak sing selawe jilid. Nah, itu mengapa? Ya itu kalau pengen tahu ya dibaca isinya apa. Isinya apa nanti kita akan tahu mengapa ulama segitunya dalam mengerahkan tenaganya dan pikirannya untuk menulis karya-karya sebagai bekal kita sebagai umat setelahnya itu supaya bisa memahami Islam, supaya bisa memahami Islam dan menjalani kehidupan dengan cara Islam, yang mana orang kalau hidup dengan cara Islam itu pasti bahagia dunia akhirat, tidak akan pusing-pusing. Wah nggak sih pusing itu berarti seluruh cara hidup dengan gaya Islam itu nggak pernah mengajarkan kepusingan. Jadi ya seperti itu. Aku wajib. Jadi mau ngaji Quran, bacaan wajib umat Islam. Kita harus membacanya setiap hari. Terus madin itu karena Islam itu tidak hanya meninggalkan khazanah berupa Al-Quran, tapi ada hadis Nabi, ada kitabnya para ulama yang semuanya pakai bahasa Arab. Itu ya kalau pengen kita membacanya ya kita butuh perangkatnya bahasa Arab. Itu yang dipelajari di Madin. Nah, baik secara teori maupun secara praktek. Prakteknya ya dengan membaca kitab-kitab fikih, kitab akhlak, kitab yang lainnya. Terus secara teori pelajaran nahwu. Nah terus
ada pengajian lagi, pengajian kita yang lain di luar dan di lewat ngaji PTA, sebutannya sebagai ngaji PTA, ngaji ini santri baru, itu sebagai bekal minimal dengan masuk ke pondok itu langsung menjadi santri lah. Pondok itu langsung menjadi santri. Tradisinya santri kita santri di Jawa atau di Nusantara itu bisa tulis pegon, itu dipelajari nang PTA. Jadi orang ngerti huruf A B C D E, tapi ngerti tulisan pegon, ngerti huruf hijaiyah, itu dipelajari di PTA. Terus minimal jadi santri jenenge wong wadon kudu wis ngerti ahkamul haid wan nifas atau ahkamul dima, hal-hal yang berkaitan dengan darah perempuan. Itu atau fikih wanita istilahnya. Dan itu harus tahu, apalagi yang nyantri di sini semuanya kita sudah balik. Itu saya kira sudah balik ya, ada yang belum balik di sini. Santri kita sudah balik semuanya. Sudah balik semua itu perempuan terutama harus tahu berkaitan dengan hukum-hukum fikih wanita, berkaitan dengan darah yang keluar dari seorang wanita itu dipelajari di PTA. Jadi santri baru langsung dipelajarinya karena sudah jadi santri harus tahu. Terus apalagi yang di PTA, terus yang lain itu ya praktek, istilahnya materi dasar fikih atau istilahnya untuk praktek di belajar nulis pegon itu ya dipraktekkan bagaimana nih kitab ini. Jadi terus tajwid, jadi itu juga untuk membekali di sini memang kegiatan pokok setiap hari itu ada ngaji Quran, jadi kan untuk belajar tajwid. Tuhan sudah, saya kira sudah bagus ada di sini. Saya sudah bingung mau diapakan lagi biar lebih bagus karena waktunya sudah penuh ya. Yang itu jadi materi dasar yang harus menjadi pegangan sehari-hari selama di sini maupun setelah keluar dari sini. Itu tadi ilmu tajwid, ilmu fikih wanita, sama harus bisa tulis Arab, tulis pegon, bisa tulis huruf hijaiyah. Itu patut diarani santri. Nah, terus yang pendalaman yang lain jadi kita harus ngaji Quran, terus kemudian di Madin itu kita dibekali supaya nanti itu bisa baca kitab-kitabnya para ulama. Jadinya pulang dari pondok tidak bingung mencari pekerjaan, tinggal baca kitabnya para ulama, sudah diberi bekal ya dimanfaatkan. Itu seperti itu. Kemudian untuk bekal materi atau istilahnya tuntunan-tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, baik yang masih di pondok ini ataupun setelah keluar dari pondok, itu ngaji kitab yang lain. Ada ngaji tafsir baca subuh, ya kita berusaha memahami daunnya Al-Quran. Kemudian ngaji hadis antar kalau dimulai lagi silahkan, kalau pada pengen mulai matur Mas. Terus ngaji Kamis pagi Bidayatul Hidayah dan syarahnya Marafil Kemudian kita menoponi ini kita niku fikih tapi juga berisi adab dari awal tuntunannya, adab dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi bagaimana kita menjalani hari-hari mulai tidur sampai tidur lagi. Nek pas dulu kan urusannya sing jogo nyawa kita pas dulu. Kita tidur nggak tahu apa-apa. Yang bisa kita usahakan itu apa yang kita lakukan ketika sudah bangun tidur sampai nanti kapan tidur lagi. Itu kita itu hidayah cuma dirangkai dalam bab fikih. Kemudian ada apalagi
mau itu ini itu semuanya punya kan kitabnya. Ini yang saya sebutkan ini yang ibaratnya semuanya punya kitabnya, sehingga ada yang diangkar nggak semuanya, ya nggak didapatkan santri baru. Ini didapatkan santri baru karena ini juga tuntunan. Betul mukminin itu mau itu ditutur. Nah, bagi orang-orang mukmin yang mana itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kurang lebih ya semacam rangkuman atau ringkasan apalah dari daun-daun yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali. Itu kitab yang populer, yang masyhur. Nah, kalau cetakan yang tulisannya kecil-kecil ya biasanya 4 jilid itu paling segini, 4 jilid. Nah itu tulisannya kecil-kecil, kalau yang tulisannya besar-besar ya bisa tambah lebar lagi. Itu Ihya Ulumuddin, itu dirangkum, ada banyak ulama aslinya yang merangkum isinya, yang biar bisa jadi tuntunan keseharian dengan mudah untuk dibaca. Nah salah satunya itu Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin itu merangkum isi-isi yang disampaikan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nah itu ini kitab-kitab yang jenengan kaji sebagai bekal untuk memperbaiki diri semenjak di pondok sini sampai nanti keluar dari pondok itu tetap punya bekal dulu pernah kaji. Bagaimana kita harus berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Gusti Allah sebagai Al-Khaliq, dan itu semuanya dalam seperti itu. Nah, jadinya jangan dari kegiatan-kegiatan itu kok banyak yang tidak diikuti dengan baik, atau waktu-waktu yang sudah dijadwalkan untuk kegiatan itu tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang seperti itu tadi. Itu ya waktu kesehatan. Al-waktu kasai, itu daunnya Imam Syafi'i. Illam taqtahu qata'a. Sebelumnya fa'in qata'ta wa illam taqtahu qata'a. Jadi kalau kita bisa menaklukkan waktu, bisa mengatur apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, benar-benar kita melakukan semuanya itu sesuai dengan pilihan kita atas dasar apa yang lebih maslahat, atas dasar ilmu yang telah kita pelajari. Kita memilih mau melakukan ini. Jadi setelah belajar kemudian memilih saya mau melakukan ini. Nah itu berarti kita benar-benar menaklukkan waktu. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya kita lakukan sesuai dengan pilihan, tidak terbuai, tidak terbawa, tidak hanya mengikuti arus, istilahnya mengikuti tren, mengikuti yang viral dan sebagainya, atau mengikuti tradisi dan sebagainya. Jadi dalam mengikuti tradisi pun itu harus atas dasar pilihan. Nah itu tradisi yang dipertahankan sebagai kegiatan di pondok sini itu ya sudah pilihan. Ada ngaji sorban, ada bandongan, ada ngaji klasikal di Madin, itu sudah dirangkum, diracik sedemikian rupa ya sesuai waktu yang ada, waktu yang bisa dimanfaatkan di pondok sini. Kita nggak bisa memaksakan ngaji setiap waktu zuhur untuk semua santri, nggak bisa. Pasti banyak yang protes. Ngaji jam 9 pagi ya pasti banyak yang protes. Itu kita sudah tahu itu. Jadi pondok sudah mengatur jadwal sedemikian rupa itu dalam rangka liqatil awqat, untuk menaklukkan waktu, karena waktu kasai. Ilang taqtahu qata'a. Kalau kita tidak menaklukkannya, kita tidak mengaturnya baik, maka waktu yang akan membunuh kita, dengan yaitu membuat kita tiba-tiba tua tanpa tahu. Jadi waktu hanya berjalan sia-sia, karena kita tidak
sampai dipikir-pikir saya sudah ngapain saja ya, kok belum ngapa-ngapain, padahal tiba-tiba sudah muncul ubannya. Itu nanti ya banyak orang-orang yang mengalami seperti itu karena waktu yang membunuhnya. Jadi waktu yang itu ya memang hidup kita itu terbatas, terikat oleh hidup kita itu terbatas oleh waktu. Nah, jadi setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang kita lalui, yang kita jalani itu benar-benar harus kita perhatikan, kita mau melakukan apa. Dan itu banyak yang belum paham kenapa di sini ada kegiatan ini itu kurang lebih saya sampaikan, saya ingatkan itu tujuannya seperti itu. Nah, jadi silakan jadwal yang ada dimanfaatkan sesuai apa yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Nah, itu mengatakan Allahu a'lam bishawab, wa iyyakum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.